Nama saya Adrian Nicolasti Dineben Tobing. Halo, nama saya Mahendra Dharma Putra. Dan saya Stefani Andrea Salim, kami dari tim YJJA. Untuk dapat menganalisis case of Bluebird, kami memulai analisis kami dari sektor Bluebird sendiri, yaitu transportasi, di mana transportasi telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang terus berkembang seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi dasar perusahaan jasa layanan transportasi seperti Bluebird terus meningkatkan kualitasnya untuk memaksimalkan laba perusahaan. PT Bluebird Tbk telah berdiri sejak tahun 1972 dengan logo yang bermakna kejujuran, kerja keras, kedisiplinan, dan kekeluargaan dengan warna biru yang merepresentasi sikap dapat diandalkan, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Analisis tim kami bersumber dari data primer, yaitu analisis kuantitatif dari survei dan analisis kualitatif dari pengalaman kami menggunakan layanan Bluebird dan kompetitornya, serta data sekunder dari laporan keuangan Bluebird di IDX dan website Bluebird. Berdasarkan analisis tim kami, Bluebird memiliki sangat banyak kekuatan untuk terus mengembangkan bisnisnya. Juga terdapat beberapa kelemahan yang dapat diperbaiki untuk ditingkatkan. Dari buklet kasus yang diberikan, kami menganalisis beberapa problem background, yaitu antara lain pandemi COVID-19 yang mulai menyebar luas di Indonesia sejak Maret 2020 yang menyebabkan laporan keuangan PT Bluebird Tbk yang kurang baik, yaitu penurunan pendapatan neto yang tidak diiringi penurunan beban langsung sehingga interest expense meningkat di tengah pandemi. Namun, laporan keuangan Bluebird semakin lama semakin membaik seiring dengan memulihnya aktivitas masyarakat pasca pandemi. Munculnya kompetitor yang bergerak di bidang transportasi juga memberikan berbagai jenis diskon sebagai strategi pemasaran disertai layanan all-in-one app membuat nama Bluebird sang raja transportasi tergantikan. Namun, hadirnya versi 5 dari My Bluebird App merupakan strategi nyata yang dilakukan oleh Bluebird untuk memenuhi kebutuhan layanan transportasi masyarakat menuju era social 5.0. Kurangnya promosi efektif yang dilakukan Bluebird juga membuat menurunnya brand awareness akan Bluebird disertai stigma mahal yang melekat pada Bluebird yang padahal terbukti tidak benar, serta kenaikan harga BBM yang berimbas pada peningkatan harga operasional. Belum adanya metode pembayaran khusus untuk layanan Bluebird seperti misalnya GoPay milik Gojek, OVO milik Grab, ShopeePay milik Shopee, membuat sulitnya dibuat sistem reward seperti misalnya poin kepada customer setia Bluebird. Kita lanjut ke analisis 7P. Yang pertama ada produk. My Bluebird App merupakan aplikasi perkembangan taksi Bluebird digital mengutamakan moto mereka yaitu andal, aman, nyaman, mudah, dan personalized. Produk Bluebird ada perjalanan, sewa, dan juga pengiriman. Place tersedia di 18 kota besar seperti Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Makassar, Medan, dan lainnya. Juga tersedia di tempat-tempat seperti bandara, stasiun, dan juga rumah sakit. Price menawarkan produk-produknya dalam berbagai macam paket harga. Ada Bluebird dan juga Silverbird yang mengutamakan kenyamanan. Kemudian ada promotion. Promotion ini sendiri menggunakan metode word of mouth marketing, menerapkan metode pesan persuasif, dan juga promo dengan mitra yang bekerja sama. Lalu ada physical assurance, menjaga kualitas produk dan layanannya. Pegawai berpakaian rapi, tidak merokok, selalu bersikap sopan, dan customer service yang cepat tanggap. Proses untuk menggunakan My Bluebird itu sendiri perlu mengisi data-data seperti kontak dan alamat. Lalu konsumen dapat memilih layanan yang diinginkan, nantinya dapat memilih paket biaya, lalu taksi terdekat akan menuju lokasi yang dituju dengan menyelesaikan pesanan. Kemudian ada people, mempekerjakan lebih dari 20.000 karyawan, juga serta 20.000 armada. Kita berlanjut ke target audiens. Menurut analisis tim kami adalah pekerja kantoran, pebisnis, turis, serta pelancong yang berekonomi menengah ke atas maupun sedang dalam kegiatan perekonomian berusia kurang lebih 25 hingga 50 tahun. Kemudian analisis berdasarkan survei pada perwakilan responden usia produktif, yaitu 15 tahun hingga 60 tahun, sejumlah 37 orang secara random sampling. Alasan kami memberikan rentang usia 25 hingga 50 tahun ke atas dikarenakan rata-rata usia pekerja kantoran dimulai pada usia 22 hingga 24 tahun. Untuk melakukan kegiatan bisnis ataupun aktivitas kantor seperti client meet, tentunya harus mendapatkan impresi yang baik dengan layanan Bluebird. Dan alasan kami menganalisis target audiens dimulai dari usia 25 tahun adalah untuk perlahan-lahan menghapus stigma mahal dari Bluebird, karena usia tersebut seringkali menjadi tolak ukur kedewasaan dan usia produktif yang punya peran sangat penting di perekonomian. 83,8% responden setuju akan merekomendasikan Bluebird kepada teman dengan alasan pelayanan yang bagus, nyaman, nama baik yang sudah ada sejak dulu, kualitas yang terjamin, cepat dan tepat. Sedangkan 16,2% responden tidak akan merekomendasikan layanan Bluebird dengan
alasan biaya yang tergolong mahal. Menurut analisis kami, stigma ini tidak benar adanya. Namun faktanya, belum banyak orang tahu mengenai fakta tersebut. Kita lanjut ke segmentasi demografis. Orang dewasa yang telah memiliki penghasilan pribadi berusia kurang lebih 30 hingga 50 tahun, pebisnis, turis, serta pelancong yang berekonomi menengah ke atas maupun sedang dalam kegiatan perekonomian. Lanjut ke segmentasi geografis di kota-kota besar karena ada masyarakat yang menengah ke atas yang membutuhkan kualitas layanan dan keamanan yang terbaik. Kemudian ada segmentasi psikografis, masyarakat ekonomi menengah ke atas yang berdomisili di kota-kota besar yang memiliki pemikiran dewasa, di mana keamanan dan kualitas layanan menjadi prinsip utama. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian advice marketing. Bentuk marketing yang kami lihat di sini adalah dengan metode below the line advertising. Bluebird sendiri sudah memiliki brand awareness yang baik. Hal yang penting sekarang adalah bagaimana Bluebird dapat menjalin hubungan dengan menambah penjualan dari target audiensnya. Hal tersebut dapat diraih dengan mengoptimalkan aplikasi My Bluebird. Di awal sudah dibahas mengenai pentingnya customer value. Dengan moto andal, pastinya Bluebird terus menjaga nilai-nilai produknya. Namun untuk menambah serta mengembangkan nilai produk, Bluebird harus bisa menjalin hubungan jangka panjang yang baik dengan pelanggan. Salah satu saran kami adalah Bluebird dapat menambahkan section khusus di aplikasi My Bluebird dengan nama bercerita, di mana nantinya pelanggan dapat menceritakan pengalaman baiknya lewat aplikasi, dan tiap bulannya akan dipilih 1-2 orang dengan cerita menarik sebagai pemenang, lalu diberikan reward seperti merchandise, promo-promo, serta ajakan untuk membuat konten seperti podcast dan lainnya. Lewat hal ini, exposure My Bluebird dapat meningkat, dan Bluebird dapat menerapkan brand activation, di mana nantinya akan tercipta hubungan yang baik dengan konsumen. Bluebird juga dapat membuat metode pembayarannya sendiri untuk menambah loyalitas konsumen. Lewat metode pembayaran khusus ini, juga bisa diterapkan sistem poin sebagai reward untuk konsumen. Contohnya, setiap transaksi menggunakan metode khusus mencapai 100.000, maka akan ada poin sebesar 10.000 yang dapat digunakan. Sistem poin ini dapat di-adjust nantinya sesuai kebutuhan di masa depan. Selain itu, untuk menarik konsumen, Bluebird juga dapat menerapkan promo di awal-awal. Setiap pengisian uang saldo, maka akan mendapatkan cashback dengan batas maksimal yang ditentukan. Selain itu, My Bluebird juga dapat menambahkan fitur search atau filter di bagian promosi agar konsumen dapat menghemat waktu dalam memilih kode promo yang sesuai. Saran kami selanjutnya, Bluebird dapat membuat section khusus di aplikasi My Bluebird yaitu Bird Kabar, di mana nantinya Bluebird dapat mempublikasikan aktivitas-aktivitas Bluebird seperti misalnya penghargaan yang diraih, promo besar-besaran, kerjasama Bluebird dengan brand lain, dan lainnya. Hal ini dibuat untuk menambah image value Bluebird. Selain itu, untuk menjalin hubungan dengan konsumen, Bluebird harus mengetahui apa yang disukai oleh konsumen, serta menjangkau target audience seperti dengan metode sponsorship dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk ke dalam penerapan out of home advertising atau OOH dalam marketing Bluebird. Menurut data yang kami kumpulkan, hanya 11 dari 37 orang yang mengetahui adanya aplikasi My Bluebird. Namun 97,3% responden setuju bahwa OOH merupakan salah satu sarana pemasaran yang efektif. Pastinya, dalam menerapkan OOH, diperlukan segmentasi pasar serta target audiens yang jelas. Baik pemilihan lokasi, desain, dan segala kebutuhan lainnya harus disesuaikan dengan target audiens. Berikut adalah beberapa contoh OOH yang akan kami terapkan. Yang pertama pastinya adalah billboard. Pemasangan billboard ini sebaiknya dilakukan di tempat-tempat yang macet, seperti contohnya tol Jakarta-Tangerang. Selain itu, billboard juga dapat diletakkan di tempat-tempat yang memang dipenuhi oleh target audiens. Yang kedua adalah vehicle advertising. Nantinya, Bluebird dapat membuat regulasi agar setiap periode tertentu, driver Bluebird tidak boleh diam di pool terlalu lama, namun harus berkeliling mencari penumpang. Selain itu, diperlukan pembagian lokasi yang strategis dan jelas. Yang ketiga adalah, My Bluebird dapat meningkatkan kolaborasinya dengan brand daily wear sebagai merchandise dengan tema yang ditentukan. Jika merchandise ini banyak digunakan oleh masyarakat luas, maka awareness masyarakat akan aplikasi My Bluebird akan meningkat, bahkan bisa menjangkau pasar baru. Yang terakhir adalah retail advertising. Poster-poster serta media promosi lainnya akan kami fokuskan di mall-mall, hotel, atau bandara yang penuh dengan potensial customer. Sekarang adalah bagian terakhir, yaitu nama campaign yang kami usung untuk My Bluebird, yaitu lebih dekat. Bluebird sudah menjadi taksi untuk banyak orang sejak zaman dahulu, dan pastinya sudah ada banyak kenangan orang-orang bersama dengan Bluebird, khususnya saat mereka masih kecil. Kami ingin mengajak mereka untuk bernostalgia dan merangkai cerita-cerita mereka bersama Bluebird. Terlebih lagi, sudah ada banyak prediksi mengenai tahun 2023 yang dipenuhi oleh rintangan. Kami ingin agar konsumen dapat selalu penuh dengan harapan bersama dengan Bluebird. Dengan bernostalgia, kami ingin mengajak orang-orang untuk mengulang kembali kenangan masa lalu yang indah bersama dengan fitur-fitur dari aplikasi My Bluebird. Campaign ini akan memuat 3 program utama, yaitu yang pertama adalah bercerita, dengan teknis yang sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Lalu rangkai cerita, di mana dalam program ini, Bluebird dapat membuat kompetisi seperti kompetisi menggambar atau membuat konten TikTok mengenai pengalaman mereka bersama My Bluebird. Nantinya, Bluebird akan membiayai perjalanan 1-2 pelanggan ke tempat masa kecil mereka, di mana mereka memiliki kenangan bersama Bluebird. Nantinya, perjalanan tersebut akan dibuat konten di media sosial dan pastinya terdapat promosi aplikasi My Bluebird. Yang terakhir adalah berbagi. Program ini berbentuk potongan harga yang bisa dikaitkan dengan perusahaan mitra dan seluruh metode pembayaran. Untuk menarik konsumen baru serta mempertahankan yang lama, bentuk potongan harga dapat divariasikan sesuai kebutuhan namun tetap diberikan batasan maksimum.